Jadi lumayan dalam dan berat juga nih tugas PRB sebenarnya. Kita harus temukan panggilan hati kita dalam kondisi apapun, kapanpun, karena kita tidak tahu bencana kapan datang. Bisa hari ini, bisa besok, atau beberapa detik kemudian, bisa saja terjadi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kesiapsiagaan untuk melindungi diri dan juga melindungi sesama. Terima kasih kepada Kepala Biro Pengurangan Risiko Bencana, Pak Pendeta Suryasto Maloweng sudah hadir di Suara PGI hari ini. Nah, Pak Pendeta, kita sering menyebutnya PRB nih ya Pak. Nah, sebenarnya PRB itu apa sih Pak? PRB itu pengurangan risiko bencana. Itu biro yang dibentuk di PGI sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sangat rawan terhadap bencana. Oke, nah berarti perannya PRB sendiri di gereja itu gimana nih Pak? Sesuai dengan namanya, pengurangan risiko bencana, itu berarti kita bertindak seharusnya sebelum bencana itu terjadi. Oke. Namanya pengurangan risiko bencana itu kan berarti sesuatu yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Kalau terjadinya bencana itu namanya tanggap darurat. Oke. Tetapi segala upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan itu tentu saja sebelum upaya tanggap darurat itu. Oke. Nah itu biasanya banyak dalam program-program mitigasi, program-program edukasi, dan yang lain-lain. Sehingga orang lebih paham dan lebih siap ketika ada dalam masa-masa yang betul-betul krisis, yaitu masa-masa tanggap darurat itu. Oke, berarti apakah PRB ini bekerja kalau ada bencana doang? Ah, itu dia. Itu merupakan paradigma yang harus diklarifikasi. Oke. Karena ketika namanya pengurangan risiko bencana, kita tidak lagi berfokus pada tanggap darurat itu. Oke. Tanggap darurat tetap akan kita respon, akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya akankah lebih baik kalau misalnya kita membentuk kesiapsiagaan sehingga masyarakat atau bahkan warga jemaat menjadi lebih tangguh ketika berada dalam masa tanggap darurat itu. Mengurangi resiko, mengurangi dampak yang akan terjadi ketika tanggap darurat itu jauh lebih efektif daripada ketika kita ada dalam tanggap darurat dan kemudian kocar-kacir melakukan ya banyak hal ya, ada penyelamatan, ada dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya sejak awal sudah kita bangun, kita bentuk, itu jauh lebih bagus. Oke. Nah, bencana alam, apa sih yang upaya dilakukan untuk mengurangi itu? Banyak sebenarnya. Program-program mitigasi yang bisa dibangun misalnya untuk banjir misalnya. Kalau misalnya kita lihat, oh ternyata ada kecenderungan banjir itu disebabkan oleh karena penggundulan hutan dan yang lain-lain, maka tentu saja yang harus kita lakukan adalah reboisasi lagi. Kita meningkatkan kualitas daerah-daerah resapan untuk penyerapan air yang jauh lebih baik daripada yang lain. Kemudian gempa. Gempa bisa kita memberikan edukasi bagi para warga untuk membangun rumah yang aman. Bukan tangguh ya. Bukan rumah yang kuat, tetapi aman. Karena gempa itu tidak bisa diprediksi. Tapi bagaimana struktur bangunan yang baik. Kemudian bagaimana menata ruangan sehingga mengurangi resiko tertimpa. Dan yang lain-lain. Itu kira-kira seperti itu. Lebih banyak sih tergantung jenis bencananya apa dan tingkat resiko di tiap-tiap wilayah itu seperti apa yang mau dibangun. Berarti itu nanti dari PRB, dari PGI ke masing-masing gereja lalu ke jemaat gitu? Ya, tetapi sebenarnya yang harus diberikan catatan bahwa tentu Biro Pengurangan Risiko Bencana PGI tetap mengelola perannya sebagai fasilitator, mengelola perannya sebagai mediator bagi gereja-gereja yang sementara ini mempersiapkan dirinya menghadapi segala kemungkinan bencana yang ada.
kita tentu saja berkoordinasi dengan gereja-gereja anggota yang ada di seluruh Indonesia. Untuk agenda pertamanya adalah sebenarnya membentuk unit-unit pengurangan risiko bencana. Yang secara khusus dikelola karena melihat betapa rentannya kondisi kita. Tidak terkecuali loh di seluruh Indonesia. Semua wilayah kita sangat rentan. Dan oleh karena itu kesiapsiagaan itu perlu dibangun baik secara institusi maupun secara kapasitas perorangannya sampai pada warga jemaat. Nah, tentu saja PGI tidak akan masuk sampai pada level implementasi yang jauh lebih teknis. Tetapi PGI bisa memfasilitasi, bisa memediasi. Pertama, bagaimana hubungan antar gereja itu dibangun ketika bencana itu terjadi. Atau bahkan ketika kita bisa saling support dalam meningkatkan kapasitas satu dengan yang lain. Yang kedua, bagaimana kita membangun jaringan satu dengan yang lain dengan lembaga-lembaga yang berkapasitas. Seperti jaringan-jaringan kita yang sekarang kita pegang, misalnya Humanitarian Forum Indonesia. Itu lembaga-lembaga kemanusiaan yang kami semua berkumpul, lembaga interfaith yang kami bangun khusus untuk penanggulangan bencana. Dan juga ada Jakomkris atau Jaringan Komunikasi Kristen untuk Penanggulangan Bencana yang kita ada dalamnya, dan bagaimana membangun upaya penanggulangan bencana dalam jaringan komunikasi Kristen itu. Dan tentu saja jaringan-jaringan ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas gereja-gereja anggota yang ada di seluruh Indonesia untuk penanggulangan bencana. Nah, tadi kan disebutkan Indonesia itu rawan bencana tuh. Nah, terus udah ada program-program dari PRB. Sejauh ini ada progresnya nggak sih, Pak Pendeta? Dari misalnya mungkin salah satu tempat yang udah dapat program dan fasilitasi gitu, sekarang ketika bencana mereka udah oke itu belum? Ada nggak? Kalau mengatakan ada progres, dengan penuh ungkapan syukur saya harus katakan bahwa ada progres. Bisa dilihat dari dulu waktu tahun 2020 ya, ketika kami Biro PRB PGI merumuskan dokumen strategi dan kebijakan pengurangan risiko bencana, kami mendapatkan ada 11 unit atau lembaga yang dibentuk oleh gereja-gereja untuk mengurangi risiko bencana itu. Tetapi dengan segala macam usaha melalui program ataupun juga dalam komunikasi yang kami bangun antar Biro PRB PGI dan juga dengan gereja-gereja, sekarang dalam catatan kami telah mengeleksi hampir 40 unit pengurangan risiko bencana. Ada yang berbentuk lembaga sendiri atau yayasan, ataupun ada juga yang ada di dalam struktur sinode menjadi unit-unit PRB, ataupun juga yang dia merger di dalam unit-unit atau departemen-departemen diakonia yang ada di tiap sinode. Jadi setidaknya kali ini kami lebih optimis dan lebih percaya diri dalam upaya pengurangan risiko bencana yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Nah kan dari 11 nambah jadi 40. Sebenarnya kalau yang Pak Sures lihat nih, apa sih kendala teman-teman itu sebenarnya? Akses yang menjadi persoalan sih, dan itu juga menjadi pergumulan kita di Biro PRB PGI. Bagaimana kita menyediakan kebutuhan yang kira-kira sangat tepat dengan kondisi wilayah, karakteristik masyarakat, dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Itu tentu saja membutuhkan effort yang agak lebih, karena ya itulah kita harus lewati proses assessment, need assessments, riset dan yang lain-lain. Nah kami dari Biro PRB PGI sebenarnya sudah siap dengan segala sesuatu
ketika gereja-gereja membutuhkan. Oh, Tetapi kami juga membutuhkan feedback yang jauh lebih terinci dari gereja-gereja, supaya ketika apa yang menjadi kebutuhan dari satu gereja lokal atau sinode lokal, tinggal dikomunikasikan ke kami, dan kami akan membantu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan itu. Sesuai dengan apa yang bisa kami fasilitasi gitu. Di sini di Biro PRB PGI kami punya komisi yang diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kami punya jaringan, entah itu jaringan Kristen ataupun juga antar iman, yang bisa dan senang hati mau membantu kami. Apalagi kalau misalnya dalam hal urusan pengurangan risiko bencana. Kami miliki pemerintah dari tingkat pusat BNPB sampai pada tingkat daerah di BPBD. Nah itu semuanya tinggal dikoordinasi dan bagaimana gereja-gereja bisa dengan mudah mendapatkan akses itu yang kira-kira menjadi, itu bukan tantangan bagi kami, tetapi itu menjadi semacam pergumulan bagi kami. Untuk bagaimana memberikan sambungan bagi gereja-gereja anggota untuk mengakses segala bentuk kebutuhan peningkatan kapasitas yang ada yang kita punya saat ini. Karena penting banget ya pendidikan untuk pengurangan risiko bencana itu, baik di masyarakat maupun lingkup gereja ya. Ya, sangat penting karena setidaknya secara kognitif orang paham dulu bahwa bencana itu bukan sesuatu yang kita bisa terima pasrah-pasrah saja gitu loh. Tetapi dia bisa dikelola sebenarnya. Dia bisa dikelola, pengelolaannya tentu saja untuk mengurangi resikonya. Bukan hanya ketika kita pasrah menunggu bencana datang gitu. Itu sesuatu juga yang sangat tidak teologis untuk meresponi bencana sebagai bagian dari hidup kita gitu. Nah, sejauh ini udah beberapa daerah nih kan yang paling unik atau mungkin ada cerita menarik selama Pak Sures ke sana untuk fasilitasi program ataupun mungkin saat sudah terjadi bencana, itu di mana? Sebenarnya ada dua yang menjadi pengalaman kami ya. Dan dua itu memiliki arah program serta ciri khas masing-masing yang tentu saja berbeda-beda. Yang pertama di Palu. Pasca likuifaksi tahun 2018. Waktu itu saya belum menjadi kepala Biro Pengurangan Risiko Bencana. Tetapi pada tahun 2020 saya diangkat dan harus melanjutkan program recovery pasca likuifaksi. Dan tentu saja pemulihan ini dia membutuhkan skenario yang matang juga gitu. Nah itu yang tadi saya katakan, paradigmanya harus berubah. Kalau hanya bencana urusannya cuma ditanggap darurat, kita nggak mungkin berpikir soal pemulihan lagi. Betul ya. Karena paradigmanya tuh dari pra, saat, dan juga pasca. Nah jadi pra kita edukasi, pada saat tanggap darurat ya itu kita beri bantuan dan yang lain-lain. Ketika recovery pasca ini, nah ini pemulihan harus dilakukan. Pemulihannya apa? Pemulihan psikis. Dari orang tua sampai anak-anak. Bencana itu membawakan dampak psikologi yang tidak main-main. Ada yang ketika mendengar gemuruh, dia bisa sangat panik gitu. Padahal gemuruh angin atau mungkin hujan, tiba-tiba ada kilat atau guntur yang bunyi, dia bisa menjadi sangat panik. Udah trauma gitu ya jatuhnya. Nah itu menjadi pergumulan kami melalui dukungan psikososial.
Oke. Setelah itu ada pemulihan ekonomi. Betul. Ketika gempa terjadi, ya likuifaksi terjadi. Bukan hanya psikologi aja yang terdampak, tetapi mata pencaharian mereka juga menjadi terdampak. Nah, bagaimana kita membangun pertama tuh ya tentu saja kepercayaan diri mereka untuk kembali berusaha. Tetapi sekaligus melalui usaha itu mereka membangun kesiapsiagaan ketika akan ada bencana lagi yang terjadi. Betul. Gitu. Kesiapsiagaan itu bisa banyak, bisa baik secara ekonomi maupun juga secara pangan. Misalnya bantuan usaha yang kami sudah bantu, misalnya ada untuk jagung, untuk jagung, lahan jagung, ataupun juga untuk peternakan, ternak babi dan yang lain-lain. Nah tentu saja itu bukan hanya untuk kebutuhan makan ya, tetapi untuk kebutuhan ekonomi. Tapi sekaligus di masa-masa tertentu ada kondisi-kondisi darurat tertentu, ketahanan pangan sebenarnya bisa diambilkan juga dari situ. Betul, ya. Nah, dan yang ketiga itu ketahanan pangan. Semuanya saling berkaitan nih. Nah, satu dengan yang lain. Nah, itu di Palu. Oke. Di Cianjur, ini yang unik. Itu gempa terjadi siang hari. Iya. Waktu itu PGI sementara melaksanakan kids take over ya. Kami di sini sempat panik juga karena gempa terjadi. Memang di sini terasa tidak terlalu kuat. Dan waktu itu saya pun merasa biasa saja. Biasa. Tetapi ketika BMKG merilis merilis beritanya, ternyata ini besar dan dampaknya paling banyak di Cianjur. Itulah hebatnya persekutuan di gereja-gereja Indonesia. Ketika terjadi gempa dan Cianjur, di Cianjur sebenarnya tidak ada orang Kristen yang terdampak. Tetapi hebatnya gereja-gereja di Indonesia adalah melihat semua orang itu adalah saudara. No one left behind. Jadi semua orang turut membantu. Saudara-saudara Muslim, gereja Kristen Pasundan Cianjur menyediakan gereja sebagai pos dan menampung bantuan serta berkoordinasi untuk rencana-rencana aksi yang mau dilakukan untuk menangani para penyintas yang ada di Cianjur. Model koordinasi yang dibangun kiranya menjadi pembelajaran juga bagi kita semua, baik PGI, baik dalam hubungan PGI dengan gereja-gereja anggota ataupun juga dengan PGI dengan teman-teman jaringan. Jadi itu sih yang menjadi pembelajaran kita sebenarnya. Jadi nggak hanya di lingkup gereja ataupun daerah Kristen ya, jadi semua daerah dijamah oleh PGI. Betul. Bencana ini kan tidak ada agamanya. Di situasi-situasi seperti itu agama kami kemanusiaan. Dan itu yang menjadi panggilan gereja-gereja di Indonesia atau persekutuan gereja-gereja Indonesia untuk ada dalam tindakan-tindakan yang tergerak oleh belas kasihan. Di dalam bahasa Yunani disebut splagnitsomai. Dan itu splagnitsomai adalah sebuah tindakan yang kalau di dalam Alkitab cuma bisa dilakukan oleh satu orang. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan. Nah, tergerak oleh belas kasihan, itu berarti kita melihat orang-orang yang lemah. Dan bagaimana kita hadir, bukan sekedar untuk menolong saja. Tetapi pada saat bersamaan, bersama-sama dengan mereka, bangkit dari keterpurukan yang ada. Nah, itu kira-kira. Jadi lumayan dalam dan berat juga nih tugas PRB sebenarnya. Berat sih. Tentu saja kita dibantu oleh pertolongan Tuhan ya. Karena kami tentu saja harus menganggap ini sebagai sebuah panggilan hati. Bukan hanya sebagai panggilan profesi gitu loh.
tentu saja awalnya pasti kita akan berhadapan dengan berbagai macam kebingungan karena dinamikanya cukup tinggi ketika berurusan dengan bencana. Tapi percayalah, dalam dinamika apapun, mau itu tinggi atau rendah, panggilan hatimu yang membuatmu harus melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dalam setiap tugas yang dilakukan, terkhususnya untuk pengurangan risiko bencana ini, kita harus temukan panggilan hati kita untuk tergerak dari hati yang paling dalam untuk berbelas kasih dengan sesama yang membutuhkan. Terima kasih banget nih Pak Pendeta. Akhirnya aku juga mendapatkan ilmu baru bahwa ternyata PRB itu bukan hanya saat tanggap darurat, tapi dari pra, saat, sampai pasca nih. Nah, ada harapan nggak nih dari Pak Pendeta Suresh nih buat sahabat Oekumene mungkin terlebih dalam konteks pengurangan risiko bencana? Awal COVID terjadi, outbreak COVID Maret 2020, kita melihat bagaimana semua elemen bangsa mengalami kepanikan yang luar biasa. Mengalami kegalauan yang tidak sebagaimana harusnya terjadi gitu. Itu menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun pasti ada sesuatu hal yang tentu saja kita tidak siap kita bangun. Bahkan pada level negara saja panik ketika berhadapan dengan COVID. Apalagi gereja ya. Dengan segala perubahan yang terjadi dan seterusnya, itu membuat kita memaksakan diri untuk berubah secara cepat. Nah, tapi tentu saja bukan berarti yang terjadi pada COVID kemarin itu tidak memberikan kita pelajaran yang berharga. Tentu saja sangat memberikan pelajaran yang berharga. Kita melihat bagaimana, terkhususnya gereja ya, bagaimana gereja mampu memperbaharui dirinya, menyesuaikan dirinya, beradaptasi dengan segala situasi dari PGI sampai pada level sinodal, ke level wilayah, sampai pada level jemaat, mampu bergerak menanggulangi persoalan COVID yang juga adalah bencana gitu. Nah, tentu saja ini yang harus menjadi catatan bagi kita. Bahwa Indonesia adalah wilayah yang rawan. Tahun 2022 kita mampu mengoleksi lebih dari 3.000 kasus bencana yang terjadi di Indonesia. Faktanya baik secara geografis ataupun secara geologis, kita ada di wilayah yang betul-betul sangat rentan. Yang sering orang katakan ring of fire, cincin api karena kita ada di lautan Pasifik dan yang lain-lain. Harapan saya, dan terutama untuk bagi kami Biro Pengurangan Risiko Bencana, itu adalah fakta yang tentu saja kita hadapi. Nah, fakta ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa kita menunggu sampai bencana terjadi, lalu kemudian kita bersiap. Oh, tidak bisa. Tetapi harapan kami semua dari level sinode sampai jemaat, kita mampu membangun kesiapsiagaan itu, baik untuk diri kita sendiri ataupun komunitas, masyarakat, sampai pada hal-hal yang jauh lebih institusional. Sehingga semua tindakan yang mengadres pengurangan risiko bencana itu tertata. Tertata dan teratur dengan baik. Karena itu juga adalah bagian dari pelayanan. Ini bukan urusan BNPB saja gitu loh. Ini bukan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja. Atau ini bukan hanya urusan level sinode saja atau di Biro PRB PGI saja. Semua orang akan berurusan dengan yang namanya ini. Karena yang saya tadi katakan, kita ada di wilayah yang sangat rentan. Untuk itu
biarlah semua kami bersiap dalam kondisi apapun, kapanpun, karena kita tidak tahu bencana kapan datang. Betul. Bisa hari ini, bisa besok, atau beberapa detik kemudian bisa saja terjadi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kesiapsiagaan untuk melindungi diri dan juga melindungi sesama. Oke, wah terima kasih banget nih Pak udah Sama-sama. berbagi informasi dan juga info-info penting buat sahabat Okumene. Terima kasih sudah hadir di Suara PGI hari ini. Dengan senang hati.